Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Asrowardi Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer dengan tema ataupun topik pembahasan yaitu investigasi dari implementasi sebuah pilihan. Oke, langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Untuk pertama kita isi dulu user profile dari Cisco-nya. Sini saya masukkan nama saya M. Iqbal Rivaldi, kemudian emailnya juga saya masukkan dengan alamat email saya iqbalrivaldi66@gmail.com. Oke, kemudian di sini untuk keterangan infonya saya masukkan juga nama saya Iqbal Rivaldi dan NPM 2075356 kelas MI 4B. Oke, selesai kita klik OK. Yes. Untuk menyimpan dari user profile. Oke, di sini kita bisa melihat sebuah topologi jaringan. Di sini kita diminta untuk melakukan investigasi implementasi dari sebuah pilihan. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu pilihan. Pilihan itu merupakan kepanjangan dari Virtual Local Area Network. Jadi dengan adanya pilihan ini kita bisa melakukan segmentasi suatu jaringan di dalam switch. Oke, kita langsung saja bahas untuk soal-soal dan pertanyaan di sini. Oke, di sini kita akan objektifnya akan observe broadcast traffic in the VLAN implementation. Kita akan melihat implementasi dari VLAN. Kemudian kita akan mengamati lalu lintas tanpa suatu VLAN. Okay, background in this activity you will observe how broadcast traffic is forwarded by the switch when VLAN are configured and when VLAN are not configured. Jadi kita di aktivitas kita praktikal ini kita akan mengobservasi dari bagaimana lalu lintas dari suatu jaringan yang menggunakan atau switch yang menggunakan VLAN-nya dikonfigurasi dan juga VLAN-nya yang tidak dikonfigurasi. Oke, langsung saja kita ke instruksi. Yang pertama, observe broadcast traffic in a VLAN implementation. Jadi kita akan mengamati lalu lintas broadcast dari implementasi suatu VLAN. Oke, di sini kita diminta untuk ping from PC1 to PC6. Jadi kita diminta untuk melakukan ping, uji koneksibilitas melalui ping dari PC1 ke PC6. Kita bisa lihat PC6 ada di sini. Oke, PC1 PC6. Dan kita bisa melakukan konfigurasinya terlebih dahulu. Dan di sini kita diminta di sini kita diminta untuk menampilkan simulation. Oke, di sini kita bisa melihat click the simulation tab and use a simple VDU, click PC1 and click PC6. Oke, kita di sini diminta untuk menampilkan simulation, sudah kita tampilkan, kemudian kita klik VDU ataupun sini gambar seperti pesan. Kita diminta untuk mengklik PC1 dan juga PC6. Dan untuk melihat traffic lalu lintasnya kita bisa klik forward. Di sini kita lihat bahwa pesannya dikirim ke switch 2. Switch 2 mengirim ke switch 1, kemudian switch 1 akan melakukan
broadcast. Nah, situ PC7 menolak. Kita lihat apakah ke PC6. Oh, ke PC4 juga menolak. Oke, jadi pesannya tidak sampai. Kemudian kita lihat lagi di soal sini. Oke, bagaimana, apakah pingnya berhasil katanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa uji konektivitas pingnya tidak berhasil. Mengapa? Karena PC1 itu berada di pilihan 10, sedangkan untuk PC6 ini bisa kita lihat bahwa dia berada di pilihan 30. Jadi karena segmentasi pilihannya berbeda, secara otomatis dia tidak bisa saling terhubung ataupun tidak bisa saling melakukan ping. Oke, kita lanjut ke step 2. Oke, di sini kita minta untuk melakukan ping dari PC1 ke PC4. Kita diminta melakukan ping. Oke, di sini kita baca dahulu. Oh, di sini ada pertanyaan lagi. Lihat dari simulation panel where ketika switch 3 kita bisa lihat send the packets after receiving. Lihat dari panel simulasi PC di mana switch 3 mengirimkan paket setelah menerimanya. Oke, di sini tadi kita lihat ya bahwa datanya itu dikirim ke switch 2, switch 2 menuju 1, switch 1 melakukan broadcast ke PC7 karena pilihan 10, kemudian dia melakukan broadcast juga ke switch 3, dan switch 3 tadi dia melakukan atau meneruskan datanya itu ke PC4. Mengapa dia ke PC4? Karena PC4 itu satu pilihan dengan PC1 pilihan 10, dan juga PC7 juga pilihan 10. Jadi mereka satu pilihan, sehingga dia mengirimkannya tadi ke PC4 untuk datanya, dan sini menolak karena kita tadi menujunya ke sini. Oke, kita lanjut ke step 2, ping from PC1 to PC4. Oke. Nah, di sini kita klik the new button under the scenario now. Click now at simple video icon of the PC1. Oke, ini kita diminta juga untuk melakukan yang kita hapus lebih dahulu. Tadi kita diminta untuk ping dari PC1 ke PC4. Oke, kita coba lagi dari PC1 ke PC4. Kita forward lagi. Ya, dia mengirimkan ke switch 2 datanya, kemudian switch 1 broadcast ke PC7, PC7 menolak, switch 3 melakukan broadcast ke PC4, dan PC4 menerimanya. Oke, sini kita lihat, nah pesannya terkirim ke PC4 menandakan berhasil, sehingga dari data yang dari sumber terkirim ke tujuan, dari tujuan juga bisa mengirimkan juga data ke sumber awalnya. Jadi di sini pingnya berhasil ya. Di sini apakah pingnya berhasil? Adanya jawabannya adalah pingnya berhasil dikarenakan PC1 dan juga PC4 ini mereka satu segmentasi pilihan, yaitu segmentasi pilihan 10, sehingga mereka dapat saling terhubung dan bisa saling bertukar data seperti itu. Dan kita lanjut di sini, kemudian kita di sini ada pertanyaan when the packet received, ketika paket itu diterima oleh switch 1, apakah yang terjadi? Apakah dia akan meneruskan ke PC7 atau mengapa data yang diteruskan ya di forward ke PC7? Tadi kita bisa melihat bahwa data dari sini switch 1 melakukan broadcast ke switch 3 dan juga PC10. Mengapa? Karena PC7 itu dia pilihan 10. Nah, yang melakukan ping tadi dari sumber adalah pilihan 10, maka dia juga dapat meneruskan datanya ke sini. Namun karena kita tujuannya ke PC4, di mana yang
yang ingin kita hubungi PC4, maka PC7 itu menolak walaupun dia satu segmentasi VLAN. Oke, then soal kedua, part 2, observe broadcast traffic without VLAN. Oke, kita akan amati lalu lintas broadcast ini tanpa VLAN ya. Oke, di sini step 1 kita diminta untuk clear the configuration of all three switch. Jadi kita diminta untuk membersihkan atau menghapus VLAN konfigurasinya dari ketiga switchnya. Then return into real time mode. Kita balik lagi ke mode real time. Oke, kita baca lagi instruksi. Sini kita diminta untuk delete startup configuration in the 3 VLAN. What command do you use delete startup configuration switch? Where is the VLAN stored this switch? Oke. Untuk perintah menghapus startup configuration di switch itu kita bisa masuk ke perintah erase startup config, dan untuk VLAN itu filenya disimpan di VLAN.dat dalam switch. Oke, langsung saja kita praktikan ya. Ini kita bisa masuk, pertama saya contohkan ke switch 2. Ini masuk ke CLI. Oke, di sini kita masuk terlebih dahulu ke mode enable. Sudah kita aktifkan mode enable, kita masuk di privilege sekarang. Kemudian di sini kita masukkan perintah erase startup config. Oke, kita masuk konfigurasinya. Sini kita lihat, tadi kan ada pertanyaan di mana file VLAN itu tersimpan. Kita bisa show flash. Ini show flash. Nah, bahwa VLAN itu tersimpan di VLAN.dat ini, data dari VLAN-nya. Dan kita bisa menghapus konfigurasinya dengan menjalankan perintah delete VLAN.dat. Oke, kita enter lagi. Oke, sini sudah berhasil. Untuk switch 2 sudah dihapus VLAN.dat-nya. Kita masuk ke switch 1, kita hapus juga untuk VLAN.dat-nya. Dan erase startup config. Oke, kemudian kita delete VLAN.dat. Oke, sini sudah terhapus juga. Kemudian di switch 3 kita masuk ke CLI juga, kita hidupkan enable, kemudian kita masuk ke erase startup config, kemudian kita hapus delete VLAN.dat. Oke, di sini kalau kita show flash, maka VLAN.dat tadi sudah terhapus ya. Dan di sini kita lihat lagi instruksinya. Mana tadi instruksi? Oke, di sini kita close dulu. Sini kita lihat instruksinya. Reload the switch, kemudian privilege, use the reload command and the privilege exit mode. Oke, ini kita diminta untuk mereload semua switch ya. Di sini kita masuk switch 2, ini kita reload. Oke, confirm. Oke, di sini mereload, tunggu sampai dengan selesai. Dan nah sini sudah selesai reload. Kita reload juga untuk switch 1, CLI reload. Oke, kita tunggu sampai dengan selesai reloadnya di switch 1. Oke, sini sudah di reload switchnya. Dan switch 3 kita reload juga. Reload. Oke, tunggu sampai dengan selesai. Oke,
tunggu sampai proses reloadnya selesai. Oke, sini sudah kita reload semua, dimana sini semua kabelnya berubah menjadi orange semua. Karena habis selesai kita reload, kita lihat lagi instruksinya. Okay, after the switch reload, the linklet return to green. The network is ready to forward RV the ping traffic. Kita tunggu kabel oranye ini berubah menjadi hijau. Itu menandakan bahwa siap untuk meneruskan ping traffic lagi. Dan kita select skenario 0 ya di sini. Oke, sini sudah benar skenario 0. Oke. Dan di sini ada reflection question atau pertanyaan yang berkaitan. If a VC in the VLAN swallow sends a broken message, what device receive it? Jika VLAN 10 itu mengirim pesan broadcast, perangkat mana yang bisa menerimanya? Yang bisa menerimanya hanya perangkat yang ada di VLAN 10. Jadi ketika kita mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 6 itu tadi kan gagal. Mengapa? Karena mereka berbeda VLAN. Di sini VLAN 6, di sini VLAN 10. Nah, ketika VLAN 1 ketika PC 1 berkomunikasi dengan PC 7 dan PC 4 itu akan berhasil. Kenapa? Karena mereka dalam satu segmentasi VLAN yaitu VLAN 10. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga juga sama ini. Jika PC dengan VLAN 20 mengirimkan pesan, perangkat mana yang bisa menerimanya? Tentunya perangkat yang terdapat di VLAN 20. Begitupun untuk pertanyaan ketiga. Dan apa yang terjadi pada frame yang dikirimkan dari VLAN 10 ke VLAN 30? Itu tidak, PC dari VLAN 10 ke PC itu datanya tidak akan sampai atau akan di drop. Kemudian sini sudah selesai sepertinya. Kita sudah mengikuti semua instruksi yang ada di sini. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.